wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ameni Aritonang. Saya berasal dari kelas 02 dengan mata kuliah Gizi dan Kesehatan. Kali ini saya akan mewawancarai seorang dokter yang bekerja di Puskesmas Kartini. Alamatnya di Jalan Dahlia Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Jadi wawancara yang akan saya tanyakan ini adalah mengenai tentang pengukuran antropometri, di mana kita tahu bahwa pengukuran antropometri merupakan salah satu cara langsung menilai status gizi, khususnya keadaan energi dan protein tubuh seseorang. Kemudian antropometri ini kan merupakan sebuah indikator status gizi yang berkaitan dengan masalah kekurangan energi dan protein yang dikenal dengan KEP. Antropometri dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi seperti konsumsi makanan, kemudian kesehatan kita, itu merupakan faktor lingkungan yang akan mempengaruhi antropometri. Assalamualaikum. Perkenalkan Bu, nama saya Nadia Putri Amia. Saya merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Yogyakarta. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait penilaian status gizi secara antropometri. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Gini Bu, jadi kan antropometri itu salah satu untuk penilaian status gizi. Menurut Ibu apa sih keunggulan dari pengukuran secara antropometri? Jadi antropometri itu kan sudah kamu sebutkan tadi ya, itu penilaian gizi pada seorang anak. Nah, jadi keunggulan antropometri ini satu, prosedurnya cukup singkat, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian alatnya juga sederhana, dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dalam kondisi apapun bisa dilakukan antropometri ini. Begitu. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin bertanya, ada nggak sih kelemahan dari penilaian status gizi secara antropometri? Untuk kelemahan antropometri sendiri, dia kurang akurat ya sepertinya menurut saya, karena dia beda alat bakal beda nantinya ya statusnya begitu. Misalnya untuk pengukuran tinggi badan aja, kalau kamu misalnya ke rumah sakit dan ke puskesmas pasti beda, ada perbedaan dalam pengukuran tinggi badan, entah itu karena alatnya, entah itu karena petugas kesehatannya, atau karena sesuatu hal yang dapat mengurangi keakuratan pengukuran antropometri ini. Jadi antropometri ini tidak bisa kayak dijadikan patokan selamanya gitu untuk mengukur status gizi. Mungkin antropometri ini dia bisa menilai status gizi secara nyata ataupun yang terlihat saja, tapi tidak bisa mendeteksi adakah keturunan gitu, penyakit keturunan ataupun adakah penyakit herediter gitu yang diturunkan dari orang tua, seperti itu. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa saja sih bentuk pengukuran pada pengukuran antropometri ini? Nah, jadi pengukuran antropometri ini sebenarnya dia hanya berkaitan tentang berat badan, kemudian tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, kemudian ada tebal lemak di bawah kulit yang bisa dideteksi secara dini gitu. Kemudian pengukuran tinggi lutut, penilaian status gizi antropometri ini disajikan dalam indeks, misalnya berat badan per umur, tinggi badan per umur, panjang badan per umur, kemudian IMT per umur gitu. Berapa?
gizi rekaman tadi seperti ini, seperti itu. Selanjutnya Bu, saya ingin bertanya apa saja sih penerapan dalam penilaian status gizi ini? Jadi penilaian status gizi ini diterapkan dengan metode screening ya. Dia lebih ke screening, yaitu status gizi seseorang untuk keperluan rujukan dari kelompok puskesmas. Jadi screening ini misalnya dites secara mendasar gitu ya, untuk screening. Kemudian pemantauan pertumbuhan yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan. Nah misalnya nanti ada penyuluhan kesehatan tentang anak gitu. Nah jadi disinilah dilakukan screening test itu gitu. Kemudian ada penilaian status gizi pada kelompok masyarakat yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil suatu program. Misalnya nanti ada program apa gitu di desa. Jadi nanti kita lakukan antropometri ini sebagai rujukan ataupun patokan untuk menilai program tersebut berhasil atau tidak. Seperti itu. Baik Bu, selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana sih interpretasi status gizi itu? Interpretasi status gizi untuk antropometri itu sendiri, dia bisa dikategorikan seperti yang sudah saya katakan tadi ya, ada berat badan per umur, tinggi badan per umur, panjang badan per umur, IMT per umur gitu. Jadi dia disesuaikan dengan anak tersebut. Misal pada bayi neonatus ataupun bayi yang baru lahir, dia itu dipakai panjang badan per umur. Jadi disesuaikan dari jenjang anak tersebut. Nanti ada di panduan gitu ya, bisa kamu cari di Google juga masalah itu. Kemudian penilaian status gizi ini dapat diukur dengan parameter tunggal, misalnya kayak umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, lingkar kepala, kemudian apa lagi ya, ada lingkar dada, kemudian ada lingkar pinggul, tebal lemak bawah kulit, dan lain-lain yang bisa dapat dilihat secara nyata begitu. Kemudian untuk anak di atas 15 tahun misalnya, nah dipakai berat badan per umur gitu. Jadi bisa kamu sesuaikan menurut umur anak tersebut. Jadi gunakan salah satunya. Untuk pedomannya kamu bisa download gitu di internet, juga banyak itu tentang antropometri, pengembangan antropometri dari Kemenkes gitu. Baik Bu. Jadi untuk interpretasi status gizi itu dia dikategorikan misalnya sangat kurus anaknya, kemudian ada kurus, ada normal, gemuk, dan obesitas. Jadi nanti setelah dihitung sudah dikategorikan, nanti ada dia kayak bentuknya tuh kayak diagram ya, bentuknya tuh kayak diagram. Nanti kamu tentukan titiknya di mana gitu. Jadi ada kayak udah pengukuran akuratnya dari kesehatan kita seperti itu. Tadi kan Ibu udah jelasin panjang lebar, mungkin ada Bu sepatah dua patah kata pesan untuk menjaga status gizi dan kesehatan kita sehari-hari. Oke, jadi untuk pesan saya sebenarnya untuk kategori gizi ini banyak ya, banyak yang harus diperhatikan, mulai dari anak baru lahir neonatus, kemudian balita, batita, anak, remaja, dewasa gitu. Jadi tetap diperhatikan walaupun orang tersebut sudah dewasa, dikategorikan dewasa, dia tetap harus diperhatikan status gizinya seperti itu. Jadi kebanyakan kita dari sekarang anak-anak remaja nih, saya kayak kamu dewasa awal nih ya, untuk dewasa awal yang lagi kuliah, lagi sibuk-sibuknya, pasti kebanyakan kasusnya tidak makan, kemudian nanti akan kena lambung, asam lambung, demam, dan macam-macamnya. Karena kadang itu yang sering kami dengar gitu ya, dari mahasiswa emang mengeluhkan gitu kan banyak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena itu tadi, kurangnya perhatian terhadap gizi sendiri gitu. Jadi misalnya sudah diberikan uang dari orang tua gitu, diprioritaskan lah untuk gizi selama kuliah gitu. Bagaimana untuk kuliah bagus gitu kan, kalau misalnya gizi sendiri aja tidak dicukupin gitu. Jadi tidak hanya otak yang diisi tapi tubuh harus kuat gitu. Jadi otak terisi, tubuh kuat, dan stamina juga terjaga gitu. Seperti itu sih pesan saya untuk mahasiswa, itu tadi, jaga kesehatan aja. Baik Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarain. Semoga Ibu sehat selalu dan terima kasih saya ucapkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya tadi mengenai video penilaian status gizi secara antropometri. Mari kita semua mulai menjaga gizi dan kesehatan. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.